dalam SPT-nya. Jadi dalam melakukan seseorang melakukan transaksi mengaku mempunyai penghasilan yang besar, tetapi kemudian ketika kita lakukan cek terhadap SPT-nya, ternyata dia SPT-nya itu tidak sesuai dengan jumlah yang penghasilan yang diperoleh. Menurut pendapat ahli, bagaimana? Apakah itu juga tergolong sebagai transaksi yang keluar dari profilnya? Ini yang tahu profil apa tidak itu sebenarnya penyedia jasa keuangan yang diwajibkan untuk memelihara segala informasi mengenai diri sang nasabah, termasuk penghasilan, rata-rata transaksi, rata-rata saldo, lawan transaksinya siapa, itu semua dihimpun oleh bank misalnya. Kalau menyimpang dari itu dia bisa anggap mencurigakan. Income pun ada tercatat, tapi bank tidak memegang SPT pajak setiap nasabah. Karena SPT itu termasuk hal yang dirahasiakan ya. Pada pasal 34 Undang KUP tidak semua orang bisa dapat SPT wajib pajak. Jadi kembali kalau seandainya ada penghasilan yang tidak sesuai dengan SPT misalnya setelah dilihat SPT-nya atau tidak sesuai dengan LKPN, bank tidak tahu sebenarnya informasi SPT tadi dan LKPN. Dan kalau dalam perkara ini ya mungkin SPT dan LKPN itu bisa dijadikan bukti pendukung bahwa ada sesuatu yang disembunyikan yang tidak dilaporkan dalam SPT atau dalam LHKPN. Saya lanjutkan, saudara ahli. Kalau kita mempelajari perkembangan rezim hukum tentang tindak pencucian uang, itu nampaknya berbeda dengan kalau dibandingkan dengan tindak pidana yang konvensional. Nah, menurut pendapat ahli, hal yang spesifik apa yang membedakan antara rezim hukum pencucian uang dengan tindak pidana yang konvensional itu? Apakah metode pembuktiannya? Apakah ada hal lain menurut ahli? Beda yang utama pendekatan pencucian uang dan pendekatan lain untuk konvensional adalah dalam approach-nya. Kalau pencucian uang itu dia lebih banyak mengejar aset hasil tindak pidana. Jadi proceed of crime. Dia mulai dari hilir ke hulu. Itu TPPU. Kalau yang konvensional, terutama dengan penegak, dia lebih banyak follow the suspect. Panggil orang, interview, buat berita acara. Kalau ada alat bukti jadi tersangka, dia lebih banyak dari hulu ke hilir, sebaliknya. Itu yang konvensional. Nah ini dua-duanya harus dikombinasikan. Kalau yang satu bottom up TPPU, dilihat dari hasilnya dulu, baru lihat pidananya, siapa pelakunya. Kalau yang konvensional pelakunya siapa, apa yang dilakukan, baru dicari hasilnya. Dia lebih banyak top down. Itu pendekatan yang prinsip berbeda. Nah dari pendekatan yang berbeda ini sehingga timbul perbedaan lain, misalnya pembuktian terbalik atau pembalikan dugaan pembuktian di pasal 77. Karena pendekatan yang lebih banyak follow the money atau follow the asset, maka kewajiban untuk membuktikan bahwa aset itu bukan berasal dari tindak pidana itu dibebankan kepada terdakwa di persidangan. Jasa boleh saja mengcounter dan bukti dari terdakwa, silakan saya, tapi kewajiban hanya ada pada si terdakwa. Dalam tindak pidana konvensional, kewajiban membuktikan seluruh unsur tindak pidana itu ada pada jasa penuntut umum. Kalau dalam TPPU, unsur satu saja yang dibuktikan oleh terdakwa, yaitu hartanya bukan berasal dari pidana. Unsur lain tetap penuntut umum yang harus membuktikan. Jadi ada satu yang dikeluarkan yang dibuktikan oleh terdakwa. Kurang lebih itu beda yang prinsip antara dua. Jadi kalau boleh saya garis bawahi, ini ada approach pendekatannya. Yang satu dari unsur-unsur tindak pidananya, yang satu dari hasilnya. Kalau menurut kami dari penuntut umum sudah cukup, jelas. Kalau kami dari penuntut umum sudah cukup untuk ahli TPPU. Kami kembali. Baik, saya tambahkan sedikit. Saudara ahli ya, berkaitan dengan pasal 99 dan pasal 95, di mana pasal 99 itu mencabut daripada Undang-Undang Nomor 25 2003. Kemudian pasal 95 itu menyatakan bahwa tindak pidana
pencucian uang yang seperti tadi disebutkan, masa berlakunya dilakukannya sebelum Undang-Undang 8 2010 itu masih bisa dituntut walaupun itu sudah dicabut. Bagaimana pendapat ahli berkaitan dengan dua pasal ini? Ini sepertinya akan saling bertentangan. Di satu sisi dia sudah dicabut, tapi masih bisa diperlakukan dengan ada pasal 95 itu. Bagaimana pendapatnya? Jadi kenapa pasal 95 ini ada? Sebenarnya untuk mengisi kekosongan hukum. Dulu pernah ada kasus terjadi pada waktu pelapor yang namanya Endin melaporkan 2 hakim agung dalam kasus korupsi. Waktu itu masih ada TGPF, tim gabungan. Begitu diproses hakim agungnya itu bebas karena ada pasal-pasal di Undang-Undang 371 dicabut oleh 3199. Pasal yang dicabut itu tidak bisa dipakai mempidana si 2 hakim agung ini. Lalu dihidupkan kembali pasal yang hilang tadi oleh Undang-Undang Perubahan 3199 ya. Jadi untuk mengisi kekosongan itu kita nyatakan kembali sebenarnya pasal ini tidak perlu mubazir sebenarnya. Karena prinsip hukum adalah ada namanya lex tempore delicti, di mana terjadi tindak pidana maka hukum yang berlaku saat itulah yang berlaku. Kalau terjadi TPPU tahun 2002 sampai dengan 2007 katakanlah, maka yang berlaku undang-undang pada waktu itu yaitu 15/2002 sebanyak diubah ada undang tahun 25/2003 itulah yang berlaku. Dia dicabut, pencabutan itu mulai berlaku sejak berlakunya Undang-Undang 8 2010 ini ke depan. Pada masanya sebelum ada Undang-Undang 8 2010 Undang-Undang tetap berlaku. Ini bisa dipakai hukum materialnya untuk mengejar pelaku tidak pidana pencucian uang pada periode itu. Jadi tujuannya lebih banyak untuk mencegah kevakuman kekosongan hukum untuk kepastian tadi karena ada kasus itu sebenarnya backgroundnya kenapa ditulis lagi pasal 95 yang kadang-kadang orang berpikir ya agak lucu juga gitu. Ada statement seperti itu. Satu lagi ini berkaitan dengan ini karena saya pertanyakan mungkin ada perbedaan pendapat dengan ahli-ahli yang lain termasuk yang tadi saya tanyakan. Berarti di dalam persidangan ini sudah ada 2 ahli yang pendapatnya berbeda. Tapi ada satu lagi mengenai predikat crime. Ada juga ahli yang menyatakan bahwa di dalam TPPU itu bagaimanapun predikat crime itu harus dibuktikan. Setidak-tidaknya dibuktikan bersama-sama dengan perkara TPPU-nya. Kalaupun tidak bisa dibuktikan lebih dahulu. Nah, saya lihat di makalah saudara ahli ini, ahli kayaknya berbeda pendapat dengan itu. Bisa ahli jelaskan mengenai pendapat ahli berkaitan dengan ini? Karena saya lihat ahli berpendapat ini tidak perlu dibuktikan predikat crime. Silakan. Ya, jelas di dalam makalah saya ini saya berpendapat tidak perlu dibuktikan. Alasannya di sini ada kurang lebih 7 alasan. Pertama, alasan normatif di pasal 69 yang menyebutkan tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Tidak ada satu pasal pun yang menyebutkan wajib dibuktikan terlebih dahulu, tidak ada. Yang ada adalah tidak wajib dibuktikan, jelas sekali. Yang bilang wajib itu nggak ada. Yang kedua, kalau dijadikan dengan pembuktian tadi 183, 189 ya, bahwa harus ada 2 alat bukti, hakim harus ada tindak pidana si pelaku memang dia dan hakim harus yakin. Kalau menunggu ini diputus sampai dan inkrah itu akan sangat lama sekali dan tidak akan ada tidak pidana pencucian uang yang akan diproses. Yang jelas pidana itu harus ada. Lalu bagaimana membuktikan keberadaan tindak pidana asal itu? Bisa dilihat dari bukti permulaan, bisa dilihat dari kausalitas, bisa dilihat dari aliran uangnya. Misalnya, dulu saya ambil contoh ya, misalnya kasus yang terjadi, ini juga menunjukkan jurisprudensi sudah banyak sekali, lebih dari 100 jurisprudensi. Saya ingin jelaskan satu kasus Bank Global. Bank Global itu kantor di Gatot Subroto, presiden itu namanya Irawan Salim. Dia pernah menggelapkan uang Bank Global itu sendiri 60 miliar.
dia sembunyikan di lantai 8 kantor Bank Global. Suatu hari dia perintahkan orang lain namanya Imin Sumardi menukar 20 miliar. Jadi uang yang tadi di loteng tadi diganti ikatan BI dengan ikatan karet gelang saja. Turun ke basement, ditukar ke Gunung Sahari dengan mobil sendiri oleh Imin Sumardi. Tidak ada petugas bank, tidak ada security bank. Lalu si Imin tertangkap, diproses oleh Pengadilan Jakarta Pusat dan ketua majelisnya Pak Cicut Sutiarso, dihukum 7 tahun, banding dihukum 5 tahun dan sudah inkrah. Si orang yang menukarkan uang hasil kejahatan sudah dipidana. Dia bukan pelaku pidana asalnya. Pelaku pidana asal adalah orang kali yang sampai hari ini belum tertangkap. Ini menunjukkan bahwa pelaku pidana asal itu tidak harus dihukum dulu baru bisa memproses tindak pidana pencucian uang. Mungkin ini analog dengan pasal-pasal 480 KUH pidana mengenai penadahan. Untuk memproses kasus penadahan tidak perlu dibuktikan dulu siapa pencurinya mobil yang dibeli murah ini misalnya. Alasan lain adalah karena ini pendekatan follow the money dan ada mengejar aset. Pasal 77, 78 mengenai pembuktian terbalik. Dari pembuktian itulah akan ketahuan indikasi sebenarnya kalau dia tidak bisa buktikan ada pidana yang terjadi, ada yang melahirkan hasil tidak pidana, ada pembuktian terbalik. Kemudian saya pernah bertanya ke beberapa hakim Agung Belanda, saya pernah tanya 2 orang, Mr. Buruma di waktu itu di Bangkok pada pertemuan dengan para hakim-hakim. Ada hakim dari waktu itu dari Amerika juga, saya tanya juga. Pada satu kesempatan saya pernah bertanya juga pada hakim Agung Belanda, Mr. Kaiser namanya, sekarang udah pensiun, sekarang jadi penasihat MA. Saya bertanya Pak Muladi, saya tanya hakim Australia, saya pernah tanya juga. Di negara-negara ini semuanya tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu pidana asalnya. Memang harus ada, tapi tidak harus dibuktikan. Dan alasan berikutnya adalah standar internasional. Standar internasional dikeluarkan oleh UNODC, United Nations Office on Drug and Crime, dan IMF. Ada pedoman tahun 2005 dan 2009 untuk negara civil law dan common law country. Dalam pedoman ini disebutkan kalau buat undang-undang masing-masing negara tolong disebutkan bahwa pidana asal itu tidak perlu dibuktikan. Ini pedoman tertulis dari UNODC, IMF. Kita anggota UN, kita anggota IMF. Ada pedoman, kenapa kita nggak pakai? Justru ada pedoman yang berupa standar internasional best practice ya. Jadi itulah tujuh alasan kenapa tidak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Dia wajib dibuktikan di pengadilan pada waktu proses pembuktian di pengadilan ini dibuktikan pidana asal dan tidak pidana pencucian uang. Demikian mulia jawaban. Baik, artinya kalau bisa saya tarik satu kesimpulan dari pendapat ahli, apakah yang ahli maksud tidak perlu dibuktikan itu tidak perlu dibuat suatu dakwaan tersendiri, ataukah itu cukup menjadi sebuah uraian dalam sebuah dakwaan di dalam mendakwa TPPU? Artinya predikat kram itu tetap ada, tetapi tidak perlu harus dibuktikan terbukti atau tidak terlebih dahulu dengan dakwaan lain. Apakah begitu maksudnya? Jadi ada 2 pendekatan dan ada 2 praktek yang dipakai. Pertama didakwakan pidana asal korupsi ya, TPPU. Karena dia didakwakan maka harus dibuktikan. Tapi bisa juga tidak didakwakan. Ya ini kumulatif ya. Kumulatif korupsi dan TPPU. Ada 2 undang-undang berbeda, bisa tempus lokusi berbeda, dua-duanya harus dibuktikan. Tapi bisa juga tidak didakwakan tindak pidana asalnya ini, hanya diuraikan fakta-fakta perbuatan-perbuatan dari si terdakwa yang melanggar undang-undang korupsi ya. Kemudian hasilnya ada cuci uangnya. Kenapa harus diuraikan? Karena menyangkut kewenangan pengadilan ini sendiri. Kalau tidak diuraikan uraian berasal dari korupsi tadi, pengadilan ini sudah tentu tidak berwenang. Karena berwenang hanya mengurus perkara yang berasal dari tipikor saja. Saya ambil contoh presiden misalnya dalam kasus Bahasim yang sudah inkrah sampai dengan PK, diputus oleh Selatan, kemudian MA, sekarang sudah ada PK, PK-nya sudah ditolak juga. Dalam kasus Bahasim, korupsinya hanya 1 M saja, yang didakwakan 1 M. Tapi berdasarkan LKPN, SPT dan informasi lainnya, uraian-uraian kemungkinan dia menyalahgunakan jabatan itu disebutkan.
Sehingga yang dikejar bukan hanya 1M, hampir 70 M. Nah, korupsinya yang di atas 1M ini tidak dirawakan. Yang dirawakan hanya yang 1M saja. Tidak ada putusan seperti itu. Sedikit nambah. Tadi Ari mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah leg temporary delik. Ya, dia berlaku pada waktu perbuatan tidak terjadi. Nah, tapi ada yang kontradiksi ya di sini. Ya. Khususnya tadi mengenai pasal 95 ini Ya. katakan tadi. Dan pada pasal 99. Ya. Di mana di situ dikatakan bahwa pasal 25 masih memperlakukan undang-undang yang lama, Ya. sedang pasal 99 itu sendiri juga mencabut undang-undang lama. Bagaimana dengan kewenangan penuntutan yang dilakukan oleh KPK terhadap undang-undang material yang sudah dicabut? Apa fungsinya itu? Mohon penjelasan. Saya tidak melihat pasal ini bertentangan ya. Karena 99 itu lebih banyak untuk ke depan. Dengan berlakunya Undang-Undang 8/2010, konsekuensinya adalah undang-undang yang lama dicabut, dinyatakan di pasal 99. Dan untuk mencegah kevakuman hukum, mencegah supaya orang tidak bebas, pelaku-pelaku cuci uang pada periode undang-undang yang lama 2002 dan 2003, undang-undang itu tetap berlaku pada masanya tetap berlaku, bisa dipakai menuntut orang. Nggak bisa dipakai menuntut sekarang, nggak bisa karena udah ada undang 8 2010. Undang 8 2010 nggak bisa juga menuntut secara material mempidanakan seseorang yang melakukan cuci uang pada tahun 2003, 2002 sampai 2007, nggak bisa. Lalu bagaimana dengan kewenangan KPK menyidik, menuntut ya, menyidik pun baru diatur dengan 8 2010. Kalau sifatnya hukum material, pasal 3, 4, dan 5 Undang 8 2010 tidak boleh berlaku ke belakang. Tapi di luar kriminalisasi yang ada di pasal 3, 4, dan 5 yang sifatnya hukum acara dan administratif saja, boleh saja, termasuk kewenangan KPK untuk menyidik untuk sampai ke belakang tadi. Jadi hukum formal silakan saja masih bisa berlaku. Hukum formal masih diizinkan. Ya. Boleh kan? Tapi kalau material, nah maksud saya begini, kalau hukum formal masih mengizinkan, sedangkan hukum formalnya sudah nggak ada, hukum materialnya sudah nggak ada, gimana itu? Hukum material, apa redaksinya? hukum material ada. Sebelahnya itu maksud saya. Hukum material ada, yaitu undang-undang yang berlaku pada waktu itu, yaitu 15 2002 yang juga dan 25 Tapi kan sudah 2003. dicabut. Dicabut untuk ke depan. Nah, pada periodenya dia tetap berlaku, itu azas lex tempora delicti. Undang-undang berlaku pada waktu delik itu terjadi. Undang-undang yang berlaku itu dipakai. Ini deska saja ya, Ya, ya. saja. Bukan saya mengguri saudara. Ini kan kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 8 2010. Ya. Itu kan lex spesial, lex temporary delik juga. Ya berlaku ke depan. Tapi ke depan kan? Ya. Ya ini makanya ini kan kalau ini langsung mundur ke belakang gimana ini? Yang berlaku ke depan itu 8 2010 berlaku ke depan ya. Hah? Yang berlaku pada waktu yang lalu adalah undang-undang yang lama yang untuk mengkriminalisir perbuatan yang lama tetap berlaku. Dan ada kewenangan baru KPK diatur di Undang-Undang 8 2010 yang sifatnya bukan hukum material, bukan pemidanaan, bukan kriminalisasi, ini dipakai ke belakang. Ya bisa karena hukum formal ya. Bukan hukum material bisa kalau menurut saya. Oh bisa kalau menurut saudara ya? Ya. Bisa kita beda pendapat bisa. Oh iya, Ya. boleh boleh. Boleh. Makanya itu kalau menurut saudara bisa lah ya. Bisa ya. Ya kalau menurut kami kan ya nggak ada. Oke. Saudara ahli ya. Ini kalau di Undang-Undang 8 2010 itu kan kewenangan penyidikan itu kan dielaborasi dengan jelas ya, disebutkan penyidiknya juga lengkap siapa saja. Lain halnya dengan kewenangan penuntutan. Di penuntutan tidak ada di undang-undang ini saya tidak menemukan sama sekali ada kewenangan KPK di sini. Seperti itu. Jadi saudara saksi jelaskan ada 10 alasan kenapa KPK berwenang. Itu merupakan sebagian besar kalau saya lihat merupakan hasil penafsiran. Nah, permasalahannya apakah boleh yang namanya form itu ditafsirkan? Jadi begini, hukum undang-undang itu buatan manusia, pasti dia ada kekurangan. Sistem hukum menawarkan. Kalau pengaturan tidak lengkap, ada yang namanya penafsiran, ada yang namanya jurisprudensi. Jadi jangan hanya dilihat undang-undang buatan manusia, pasti ada yang kurang.
sistem menawarkan jalan keluar dengan penafsiran, dengan lihat jurisprudensi, lihat doktrin dan lain sebagainya. Ini permasalahannya kan mau merampas hak seseorang, properti seseorang kan gitu. Itu juga merupakan hak asasi yang dilindungi loh. Tapi kalau dengan cara ataupun instrumen hukumnya masih seperti ini, kepastian hukumnya kita juga belum tentu istilahnya kurang kuat. Apa yang terjadi gitu loh. Sekarang kalau model seperti yang saudara sampaikan dengan penafsiran bahwa hukum formil itu bisa ditafsirkan, kita tidak boleh legalistik positivistik. Nah, itu apakah tidak akan melanggar hak asasi orang lain gitu? Dengan cara-cara perampasan properti seperti ini? Kami setuju koruptor itu harus dimiskinkan, setuju sekali. Tapi mestinya kan kalau memang instrumennya masih seperti ini, ayo mari kita sama-sama kita revisi, kita kasih masukan supaya peraturan atau instrumennya sempurna. Jadi hak asasi itu memang lebih banyak terkait dengan hukum materialnya. Kalau misalnya kita pidanakan surut misalnya, pasti melanggar HAM. Dan ini katakanlah hukum formal belum tidak jelas mengatur tidak ada mengatur. Memang benar. Idealnya adalah Pak Hakim usulkan diubah, mungkin undang-undang TPPU, undang-undang KPK dimasukkan. Itu idealnya dibuat secara eksplisit. Tapi dalam situasi seperti ini, di mana penyidik adalah KPK, kemudian penuntut untuk korupsi juga KPK, lalu ada perkara ikutannya, dia perkara ikutan sebenarnya dari tidak pidana. Kalau ini hanya diserahkan, ya ada azas yang dilanggar. Yang sederhana, cepat dan biar ringan itu adalah azas yang kita harus ikuti juga gitu. Jadi bayangkan satu kasus saja lebih dari setahun diproses. Saya seringkali menunggu pagi malam baru dipanggil. Tadi juga menunggu jam berapa baru sekarang. Alangkah inefisiennya penegak hukum. Kalau satu kasus diserahkan lagi ke sana untuk menuntut setahun, tambah lagi setahun lagi gitu. Buat terdakwa kasihan juga, terlalu banyak waktu terbuang untuk proses itu. Ya ahli kan termasuk perumus di sini kan begitu. Nah, kemudian dalam masa-masa dekat waktu yang dekat ini, apakah ada inisiatif dari akademisi termasuk saudara ahli untuk melakukan revisi terhadap undang-undang ini? Ada beberapa ahli yang mengusulkan seperti itu. Kalau dalam artikel saya sendiri yang dimuat di silo yang saya bagikan, saya tulis di akhir artikel, idealnya adalah memang ini dimasukkan secara eksplisit kewenangan KPK menuntut di undang-undang TPPU atau di undang-undang KPK sendiri. Itu yang paling ideal. Tapi dalam situasi seperti ini, ya kita upayakan nanti perubahan. Sudah ada usulan, tapi yang konkret dalam bentuk katakan naskah akademis ataupun rancangan belum ada. Tapi ide sudah banyak. Idealnya seperti itu ya, ya. Saudara tulis ini. Ya. Jadi menurut saudara Undang-Undang 8 2010 ini memang belum ideal ya, karena masih ada yang harus ideal lagi untuk kewenangan, termasuk kewenangan dari KPK untuk dimasukkan secara eksplisit dalam undang ini. Kemudian mengenai pasal 69 ya, pasal 69 itu ini kan disebutkan untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Nah kalau di sini kan tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu, berarti kan memang harus dibuktikan, bukan tidak dibuktikan loh. Dibuktikan di pengadilan ya. Iya. Ya. Nah permasalahannya ini kan tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu, berarti harus tetap dibuktikan, tapi entah waktunya kapan. Seperti itu atau memang menurut ahli tidak perlu dibuktikan? Kalau dia didakwakan harus dibuktikan. Gimana dibuktikan di forum pengadilan pada waktu pembuktian? Kalau didakwakan, ya. Predikat crime-nya. Ya. Kalau predikat crime-nya tidak didakwakan, tidak perlu. Ya karena yang namanya yang perlu dibuktikan adalah dakwaan. Kalau hanya uraian perbuatan segala macam, tidak didakwakan. Nanti terkait dengan pembalikan oleh terdakwa bahwa asetnya bukan berasal dari pidana apa tidak, kembali ke sana ya. Ya permasalahannya di BAP saudara juga ada ini, predikat crime adalah tindak pidana yang melahirkan hasil tindak pidana yang menjadi objek dari tindak pidana pencucian uang. Ya. Jadi ini merupakan akibat dari adanya predikat crime gitu loh. Ya. Bagaimana mungkin kalau TPPU-nya istilahnya dibuktikan, kemudian predikat crime-nya sendiri tidak perlu dibuktikan, itu kan menjadi aneh. Pidananya ada dan harus ada. Kalau dia didakwakan harus dibuktikan. Kalau dia tidak didakwakan harus diuraikan perbuatan-perbuatan mana dari si terdakwa yang melanggar uang korupsi tadi, yang melahirkan uang tadi. Mungkin ada alasan praktis kenapa tidak dibuat sama
dengan ini didakwakan seperti itu. Ya, lantas fungsi dari pasal 2 ini kan, dari pasal 2 ini kan dijelaskan ada kenapa mesti diklasifikasikan, ada elaborasi menjadi A sampai Z ya, merupakan hasil tindak pidana adalah harta kekayaan diperoleh dari tindak pidana A, korupsi, penyuapan dan sebagainya. Fungsinya apa kalau seperti ini? Kemudian pada tingkat pemeriksaan ataupun penyidik persidangan kemudian tidak dibuktikan predicate crime-nya itu loh. Kalau didakwakan dia harus dibuktikan ya. Yang pasti tidak pidana harus ada. Begitu didakwakan dia harus dibuktikan. Kalau seandainya penuntut umum tidak merawat periuk, dia harus menguraikan perbuatan-perbuatan dari si terdakwa yang memang melanggar undang-undang korupsi itu sendiri gitu. Mungkin dia mengambil korupsi tidak didakwakan, tapi hasilnya adalah hasil dari tipikor. Jadi penafsiran saudara ahli ya mengenai pasal 69 ini kan ada kata sebenarnya jelas di sini. Tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Itu menurut saudara ahli apakah tidak perlu dibuktikan atau harus dibuktikan tapi entah kapan waktunya? Dia Karena bunyinya sekali lagi ini loh, tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. ya. Nah, ada kata terlebih dahulunya. Iya. Jadi dia tidak pidana itu harus ada. Ya, harus ada, saya setuju, harus ada. Kemudian di dalam proses persidangan, kalau memang pidana asal itu didakwakan seperti kumulatif, dia wajib dibuktikan. Kalau misalnya tidak pidana asal tidak didakwakan, seingat saya apa yang harus dibuktikan kalau tidak didakwakan? Hanya uraian-uraian perbuatan-perbuatan yang melanggar hasil korupsi. Dan ini terkait dengan pembuktian terbalik tadi. Ini udah ada berapa presiden seperti itu, seperti saya ambil contoh kasus Basim di Selatan, seperti itu. Yang lebih dari 1 M itu tidak didakwakan. Yang lebih dari 1 Jadi M. kasusnya ada pemerasan 1 miliar, itu jelas masuk dakwaan. Tapi asetnya ditemukan di luar itu banyak sekali. Lalu dikaitkan dengan SPT, LKPN yang tidak sesuai, dengan jabatannya, kemudian penyalahgunaan jabatan. Jadi diduga berasal dari penyalahgunaan jabatan yang melahirkan uang demikian banyak, tapi tidak didakwakan sendiri seperti yang 1 M tadi. Karena kalau dikaitkan dengan pasal 74 ya, di sini juga disebutkan nih, seperti yang saudara ahli sampaikan tadi ya, bahwa penyidik tindak pidana ini tindak penyidikan. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang. Saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya, kan begitu. Jadi jadi penyidik dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan. Berarti kan dalam hal ini kan seharusnya tindak pidana asalnya dulu yang dilakukan penyidikan gitu loh. Artinya tetap harus predikat crime-nya didahulukan. Pada saat melakukan penyidikan terhadap predikat crime itu ditemukan bukti permulaan, barulah itu ikut kan seperti itu. Jadi ini predikat crime tidak lepas harus dibuktikan terlebih dahulu gitu loh. Jadi dua hal ini memang harus ada, dan kalau didakwa harus dibuktikan. Di dalam praktik tidak selalu predikat crime dulu yang sidik dibuktikan, bisa ketahuan uangnya dulu ketahuan. Jadi dalam praktek berbeda dengan peraturan begitu. Ya, dalam praktik saya tanya kawan penyidik, jadi bisa misalnya ketahuan ini duitnya besar sekali. Misalnya saya ambil contoh kasus Pak Nelo tuh punya uang di Swiss besar sekali. Lalu saya dikasih informasi oleh evaluasi, saya teruskan ke penegak hukum. Kalau pendekatannya follow the money ini bukan pidana asal, justru kejar dan cuci uang, lalu dicari pidana apa yang terjadi yang melahirkan uang begini besar. Jadi dalam praktik pendekatan itu makanya saya sebutkan tadi, satu pendekatannya dari hilir ke hulu, satu dari hulu ke hilir. Dia saling melengkapi. Bukan ini dulu harus selesai baru ini dilakukan, tidak. Dia saling melengkapi karena pendekatannya titik bertolaknya berbeda. Satu follow the money, satu lebih banyak kejar orangnya. Dari hilir ke hulu bottom up, yang satu top down. Jadi ketemulah di sana harus digabungkan gitu di pasal 75. Kalau yang terkait dengan ada kata diduga kaitannya dengan profil, itu tetap harus predikat crime-nya memang harus ada dulu ya, baru harus ada tindak pidana yang melahirkan uang hasilnya itu harus ada tindak pidana. Tapi kalau terkait dengan transaksi mencurigakan itu belum masalah pidana sama sekali, baru transaksi saja. Kemudian yang sekali lagi yang untuk antara pasal 95 dengan 99, ini pasal 99 itu jelas-jelas atau nyata bahwa undang-undang
25/2003, kemudian 15/2002 itu kan nyatanya sudah dicabut dengan adanya Undang-Undang 8/2010. Nah, itu bagaimana mungkin kemudian KPK berwenang untuk melakukan penuntutan ataupun penyidikan terhadap TPPU yang terjadi pada masa-masa berlakunya undang-undang itu, meskipun tadi secara formil sudah dijelaskan itu tidak terjadi pertentangan gitu loh. Saya ambil contoh lain, kita ganti KPK dengan kepolisian atau kejaksaan. Katakanlah ada tindak pidana terjadi tahun 2005, masih berlaku undang yang lama. Apakah si kepolisian bisa menyidik? Bisa. Undang-undang itu berlaku pada periode itu, bisa disidik walaupun undang-undang itu sudah dicabut oleh pasal 99. Tapi polisi bisa menyidik perkara TPPU yang terjadi tahun 2005 karena undang-undang itu waktu itu masih berlaku. Pasal 99 menyebutkan tidak berlaku itu ke depan. Ke depan dia, tidak berlaku itu konsekuensi ke depan. Dicabut itu. Kemudian begini, sebetulnya apakah dengan tidak berwenangnya KPK melakukan penuntutan terhadap undang-undang terhadap tindak pidana pencucian uang itu ada kekosongan hukum sebetulnya? Apa tidak ada instansi lain yang bisa menghandle melakukan penuntutan TPPU? Ada. Kejaksaan bisa menuntut TPPU. Kalau dia bisa menyidik, dia bisa menuntut TPPU. Dia menyidik, dia menuntut. Di sini KPK menyidik. Sebaiknya dia menuntut. Jangan dia menyidik, menuntut di oper bola ke orang lain, tidak efisien. Nggak sesuai dengan azas peradilan cepat sederhana. Iya, artinya pertanyaan saya, sebelumnya tidak terjadi kekosongan hukum. Ada instansi lain yang berwenang atau bisa menghandle menangani penuntutan TPPU sebetulnya. Dalam hal ini jaksa. Jaksa bisa menuntut perkara TPPU. Bisa. Jadi tidak ada kekosongan hukum ya? Ya, jaksa bisa menuntut. Ya. Ya, maksudnya seandainya KPK memang benar tidak berwenang, berarti kan sebetulnya kejaksaan bisa menuntut TPPU kan begitu. Kejaksaan menuntut TPPU yang dia sendiri, atau kalau ini dioper ke sana. Tapi mengopernya itu satu tindakan yang sangat-sangat tidak efisien. Tidak sesuai dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan jaringan tadi. Alasan ahli adalah demi tercapainya peradilan yang cepat, murah, seperti itu ya. Iya, ya. Tidak ada kekosongan. Jaksa bisa menuntut. Baik, kami persilakan.